Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah motor pembakaran dalam Pak Arifin STMT beserta audiens sekalian. Kami dari kelompok 4 kelas 7A mata kuliah motor pembakaran dalam dengan tema proses injeksi dan sistem pengapian dari Teknik Mesin Angkatan 2022 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari jurnal kami yaitu pengaruh penggunaan ECU racing dan injektor racing terhadap torsi, daya, dan konsumsi bahan bakar pada sepeda motor Jupiter MX King 150. Next, Kang. Di sini kami terdiri dari beberapa anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Farel Maulana Al-Qayyum dengan NPM 22071, lalu ada Mas Kesatria Danuaji dari NPM 22078, Muhammad Farid Irawan 22085, Muhammad Rifki Abdul Jabar 22089, Noval Raditya Wirasena 22091, Rifal Al-Fakhril Habib Kosasih di 22110, Syafri Samsudin Afandi 22115, dan Dandi Alagra Saputra di 22129. Next. Di sini kami memiliki daftar isi yaitu yang pertama adalah latar belakang, lalu tujuan penelitian, perbedaan karburator injeksi, electric full injection, metode penelitian, hasil, lalu kesimpulan dan juga saran. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan latar belakang perkembangan teknologi otomotif industri. Perkembangan industri otomotif di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari data penjualan, data produksi dan penjualan sepeda motor yang meningkat setiap tahunnya. Contohnya pada tahun 2022 terjual sekitar 5 juta unit. Eh, ini naik sekitar 3,24% dari tahun 2021. Nah, selain peningkatan jumlah penjualan, perkembangan juga terjadi pada sisi teknologinya, yaitu peralihan dari sistem konvensional yaitu karburator ke sistem yang teknologi modern yaitu electronic full injection. Lalu teknologi full injection, electronic full injection ini memiliki keunggulannya yaitu efisiensi bahan bakar lebih baik dibanding karburator sekitar 19,3%. Dan juga kontrol yang lebih optimal melalui ECU karena semua sistemnya diatur oleh ECU atau Engine Control Unit. Nah, namun meskipun sistem EV sudah menawarkan efisiensi dan kontrol yang baik, banyak pengguna masih ingin meningkatkan performanya eh, agar agar lebih bertenaga, terutama pada kebutuhan touring dan melintasi jalur menanjak. Nah, solusinya yaitu adalah modifikasi. Modifikasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu modifikasi langsung dan modifikasi tidak langsung. Modifikasi langsung itu contohnya yaitu penggantian ECU dari ECU standar ke ECU racing dan penggantian injektor dari injektor eh, standar ke injektor racing. Lalu kelebihannya itu peningkatan daya dan torsi secara signifikan dan kekurangannya yaitu konsumsi bahan bakar yang boros karena lebih banyak bahan bakar yang disemprotkan. Lalu ada juga modifikasi tidak langsung atau remapping modifikasi tidak langsung yaitu contohnya remapping ECU. Di sini eh, untuk mencari kombinasi yang lebih bagus. Lalu ada dyno test untuk pengetesan hasil dari remapping ECU-nya. Kelebihannya dapat meningkatkan performa mesin tanpa mengubah karakteristik mesin secara drastis. Kekurangannya, peningkatan performa mesin terbatas tidak sebesar modifikasi secara langsung. Lalu ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, eh, mengetahui pengaruh modifikasi. Di sini untuk ma- menguji sejauh mana penggantian ECU racing dan injektor racing untuk
mempengaruhi kinerja mesinnya. Lalu yang kedua ada mengukur kinerja. Di sini terdapat tiga parameter yaitu torsi, daya, dan konsumsi bahan bakar. Lalu yang ketiga ada mencari kombinasi yang optimal. Nah, di sini untuk menemukan konfigurasi yang terbaik antara ecu standar, ecu racing, injektor standar, dan injektor racing yang menghasilkan daya dan torsi yang tertinggi. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Mohon maaf untuk Kang Dandi, suaranya tidak terdengar. Apakah sudah terdengar, Kang? Sudah, Kang. Oh ya, baik. Izin melanjutkan, yaitu karburator versus injeksi. Jadi, ke karburator ini mencampur bahan bakar dan udara secara mekanis menggunakan hisapan vakum. Jadi, si karburator ini yaitu eh, mengalirkan dari tangki bensin masuk ke penampungan karburator, lalu udara masuk. Si bensin dan udara ini, eh, si bensin dikabutkan oleh main jet dan pilot jet agar masuk ke ruang bakar. Lalu untuk injeksi ini bedanya tidak ditampung dulu, tapi langsung disemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar menggunakan tekanan tinggi. Jadi hasil pembakarannya itu lebih efisien. Next kan. Nah, masuk ke elektronik full injection. Jadi untuk si elektronik ini lebih lebih apa ya? Untuk ini lebih lebih masa depan lah. Jadi si injection ini injektor diatur oleh si ECU, jadi si otak. Jadi otak itu bisa mengatur segi bahan bakar yang masuk mau seberapa, mengatur mengatur sensor, bisa mengatur engine temperatur, oksigen, dan lain-lain. Next, Kang. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, saya izin masuk. Jadi sudah dijelaskan oleh Kang Dani sebelumnya tentang EVI. Jadi dan Kang Satria juga terkait dengan output dari penelitian ini. Yang pertama itu pasti ada torsi, daya dan konsumsi bahan bakar. Nah, di slide ini uh, diberikan fundamental teori atau apa namanya teori-teori dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sebenarnya torsi. Nah, torsi ini apa sih? Torsi ini tuh sebuah gaya putar yang dihasilkan dari pembakaran dalam silinder dan diteruskan ke poros sengkol. Nah, torsi dapat dihitung dengan persamaan, yaitu T sama dengan P per omega, di mana P itu daya dalam satuan watt dan omega itu kecepatan sudut. Selanjutnya ada daya, di mana daya sendiri adalah kemampuan mesin melakukan kerja dalam waktu tertentu. Nah, biasanya dinyatakan dalam horsepower atau watt juga bisa. Tiga itu ada konsumsi bahan bakar, di mana tentu konsumsi ini sendiri merupakan jumlah bahan bakar yang digunakan mesin dalam waktu tertentu saat uh, engine the start gitu. Untuk menghitung konsumsi bahan bakar, di mana persamaan FC sama dengan VF per TF, di mana FC sendiri ini konsumsi bahan bakar dalam satuan mililiter per detik,
PF ini volume bahan bakar terpakai dalam 1 ml, dan TF itu waktu konsumsinya dalam waktu second. Bisa next. Nah, selanjutnya di sini ada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, di mana diagram alir dari penelitian ini itu dimulai dari tentunya persiapan alat, bahan, dan objek yang digunakan itu sepeda motor Jupiter MX King 150. Nah, selanjutnya disiapkan juga penggunaan ECU dan injektor yang sebagai objek kritikal dalam penelitian ini. Itu di mana uh, penggunaan ECU dan injektor ini berjalan secara paralel dan akan dilakukan komparasi di mana ECU yang digunakan itu ECU standar dan injektor standar serta ECU dan injektor racing. Outputnya itu apa? Dari dari kedua tersebut itu ah tentu pengujian dan perhitungan kayak output tadi yang torsi, daya, dan konsumen bakar. Nah, terus lalu setelah itu ada sebuah hal yang perlu dikonsider seperti kalau misalnya perlakuan tersebut mempengaruhi parameter torsi, daya, dan konsumen bahan bakar. Kalau misalnya tidak, dia akan penyetelan ECU ulang. Kalau misalnya iya, dia bakal masuk ke analisis data. Nah, yang dimaksud dengan perlakuan tersebut itu bisa dilihat di tabel pola penelitian. Nah, penelitian ini juga menggunakan metode eksperimen dengan desain pretest, post-test, kontrol desain. Mungkin bisa di next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Kang. Berdasarkan hasil data penelitian yang telah dilakukan, itu terdapat perubahan pada torsi, daya, dan juga konsumsi bahan bakar. Nah, untuk pengujian daya ini dilakukan 3 kali pengujian pada putaran mesin di 8.000 RPM menggunakan alat dynamometer. Nah, untuk yang hijau itu, yang pertama ada ECU standar menggunakan injektor standar, yang kedua ECU standar, lalu ECU standar yang menggunakan injektor racing, yang ketiga ada ECU racing menggunakan injektor standar, yang keempat ada ECU racing menggunakan injektor racing, dan yang kelima itu ada ECU racing dengan memajukan waktu pengapian 1 derajat menggunakan injektor standar. Lalu yang keenam itu ada ECU racing dengan memajukan waktu pengapian 1 derajat dengan injektor racing. Dan setelah diuji 3 kali, didapatkan hasil rata-rata seperti pada di tabel. Boleh di next, Kang? Nah, untuk hasil penghitungan torsinya, yaitu menggunakan persamaan yang telah dijelaskan oleh Kang Rifki, itu didapat untuk torsi ECU standar dan injektor standar itu sebesar 13,90 13,90 Newton per meter. Dan untuk hasil-hasilnya bisa ada di tabel. Yang pertama itu rata-ratanya 15,6 dan torsinya 13,90. Yang kedua hasil rata-rata pengujiannya yaitu di 15,59 dan hasil perhitungan torsinya yaitu 13,89. Dan untuk yang ketiga, nomor 3, hasil rata-rata pengujiannya 15,73 dan hasil torsinya 14,01. Untuk nomor 4, hasil rata-rata pengujiannya 15,66, hasil perhitungan torsinya 13,95 dan seterusnya. Boleh di next, Kang. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya.
Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin yang pertama yang berikutnya ada hasil pengujian volume bahan bakar, di mana untuk pengujian volume bahan bakar ini menggunakan 3 kali pengujian juga, sama seperti yang dilakukan pengujian daya tadi itu, dengan menggunakan alat buret dengan RPM 6000. Untuk variasinya kurang lebih sama yang seperti dijelaskan sebelumnya, di mana ada ECU standar, injektor standar, ECU standar injektor racing, ECU racing injektor standar, ECU racing injektor racing, ECU racing dengan mengajukan pengapian 1 derajat injektor standar, dan ECU racing dengan mengajukan pengapian 1 derajat injektornya racing. Untuk hasilnya didapat rata-rata 11,4, 16,93, 14,20, 18,93, 17,00, dan 18,13 dengan satuan mililiter. Boleh di next. Boleh di next kan. Untuk selanjutnya ada hasil perhitungan. Mungkin boleh di next slide-nya Kang. Ini yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, boleh di next juga. Untuk berikutnya ada hasil perhitungan konsumsi bahan bakar, di mana untuk data yang tadi diambil itu kemudian dilakukan perhitungan untuk konsumsi bahan bakar, di mana untuk perhitungan pertama itu ada rata-rata dengan volume bahan bakar 11,4 mili dengan waktu pengujian selama 60 detik, di mana dihasilkan dengan persamaan yang dijelaskan sebelumnya. Jika didapatkan hasil 0,19 ml per detik untuk perhitungan ECU standar dan injektor standar. Untuk perhitungan variasi ECU dan injektor berikutnya bisa dilihat di tabel, di mana ada variasi 0,28, 0,24, 0,32, 0,28, dan 0,30 ml per detik. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari hasil tabel tersebut maka dibuatlah grafik tersebut. Maka di mana dari grafik tersebut muncullah di 8000 RPM tersebut mengalami perubahan dan selama 60 detik. Data konsumsi bahan bakar tanpa perkakuannya dari ECU standar injektor tersebut sekitar 0,19 ml per detik. Lalu ada grafik perhitungan konsumsi tersebut untuk data dari daya tanpa perkakuan ECU standar, injektor standar itu sekitar 15,60 HP. Baik, akan dilanjut oleh teman saya. Oke, untuk hasil pengujian torsi, daya, dan konsumsi bahan bakar itu menunjukkan adanya perubahan daya, torsi, dan pada saat menggunakan ECU racing dan injektor racing pada sepeda motor. Lalu yang kedua itu peningkatan daya dan torsi tertinggi dicapai pada konfigurasi menggunakan ECU racing dan injektor standar. Dan untuk rata-rata hasil pengujiannya yaitu didapatkan dayanya 15,73 HP pada 8.000 RPM. Dan itu peningkatannya yaitu 0,83%. Dan hasil rata-rata hasil pengujian pada torsinya di 15,23 Nm. Untuk konsumsi bahan bakarnya yaitu 0,23 mili per detik. Peningkatannya yaitu 21,05%. Boleh di next, Kang. Nah, kesimpulannya yaitu pada hasil pengujian yang pertama untuk ECU standar dan injektor standar didapatkan dayanya yaitu 15,60 HP pada 8.000 RPM. Dan konsumsi bahan bakarnya yaitu 0,19 mili per detik pada 6.000 RPM. Dan untuk ECU standar menggunakan injektor racing, dayanya didapatkan 15,59 HP pada 8.000 RPM. Konsumsinya bahan bakarnya yaitu 0,28 mili per detik pada 6.000 RPM. Dan untuk
rating menggunakan injektor standar didapatkan dayanya yaitu 15,73 HP pada 8.000 RPM dan konsumsinya yaitu 0,23 mili per detik pada 6.000 RPM. Untuk Echo Racing menggunakan injektor racing didapatkan dayanya yaitu 15,66 HP pada 8.000 RPM dan konsumsi bahan bakarnya yaitu 0,31 mili per detik pada 6.000 RPM. Dan untuk Echo Racing pengapiannya dimajukan 1 derajat didapatkan dayanya 15,39 HP pada Dari hasil pengujian diperoleh bahwa ECU standar dengan injektor standar daya 15,6 horsepower di 8.000 RPM, konsumsi bahan bakar 0,19 ml per detik di 6.000 RPM. Dengan ECU standar dan injektor racing daya di 15,59 horsepower, 8.000 RPM, konsumsi 0,28 ml per detik di 6.000 RPM. Dengan ECU racing dan injektor standar daya 15,73 horsepower di 8.000 RPM dengan konsumsi bahan bakar 0,23 ml per detik di 6.000 RPM. Dengan ECU racing dan injektor racing, daya di 15,66 horsepower pada 8.000 RPM, konsumsi bahan bakar 0,31 ml per detik di 6.000 RPM. Untuk ECU racing dengan pengapian maju 1 derajat dan injektor standar, daya di 15,39 horsepower di 8.000 RPM dengan konsumsi bahan bakar 0,28 ml per detik di 6.000 RPM. Bila ECU racing dengan pengapian maju 1 derajat dan juga injektor racing, daya di 15,26 horsepower di 8.000 RPM, konsumsi 0,3 ml per detik di 6.000 RPM. Next, Kang. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari presentasi kelompok kami. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.